Pernahkah kita merasa kaya hingga lupa bersyukur? Atau merasa memiliki segalanya hingga enggan berbagi? Di tengah kerajaan yang megah, hidup seorang saudagar kaya raya. Namun, kekayaannya membuatnya berubah. Dari dermawan menjadi kikir, dari pemberi menjadi pelit. Hingga suatu hari, sang raja merasa perlu menyadarkannya dengan cara yang tidak biasa. Bersama sang tokoh cerdik nan bijak, Abu Nawas, kisah ini membawa kita merenung bahwa kekayaan sejati bukanlah harta yang melimpah, melainkan hati yang lapang untuk berbagi. Simak kisah inspiratifnya, hanya di Cahaya Kisah Islami. Abu Nawas, atau yang dalam bentuk lengkapnya dikenal dengan nama Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, adalah seorang sastrawan besar dari dunia Arab yang telah meninggalkan jejak mendalam dalam dunia sastra dan budaya. Ia dikenal luas tidak hanya karena karya-karya puisinya yang cemerlang dan jenaka, tetapi juga karena kisah-kisah cerdiknya yang melegenda. Abu Nawas dilahirkan di sebuah kota bernama Ahvaz yang terletak di wilayah Persia, yang sekarang dikenal sebagai negara Iran. Kehidupannya banyak diwarnai oleh perjalanan spiritual, intelektual, dan tentu saja, perjumpaannya dengan banyak tokoh besar di masanya. Abu Nawas akhirnya menutup usia di kota Baghdad, Irak, yang kala itu merupakan pusat peradaban Islam. Suatu siang yang damai, ketika matahari bersinar cerah dan angin berhembus perlahan membawa aroma bunga dari taman, Abu Nawas tengah duduk bersantai di beranda rumahnya. Ditemani sang istri tercinta, ia menikmati secangkir teh sambil berbincang ringan mengenai kehidupan sehari-hari. Suasana tenang itu mendadak berubah ketika terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa menuju rumahnya. Tak lama kemudian, tampak sekelompok pengawal kerajaan mendekati halaman rumah Abu Nawas. Raut wajah para pengawal terlihat serius, dan mereka datang membawa perintah langsung dari istana. Tanpa basa-basi, salah seorang dari mereka menyampaikan bahwa Raja Harun al-Rashid, penguasa terkenal dari dinasti Abbasiyah, telah menginstruksikan agar Abu Nawas segera menghadap ke istana kerajaan. Mendengar pesan penting itu, Abu Nawas tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia justru bersikap tenang dan penuh hormat. Dengan segera ia pamit kepada istrinya dan bersiap pergi bersama para pengawal tersebut. Sebagai orang yang sudah sering berurusan dengan istana dan raja, Abu Nawas tahu betul bahwa panggilan raja bukanlah perkara yang bisa ditunda-tunda. Setibanya di istana yang megah dan penuh kemewahan, Abu Nawas disambut langsung oleh sang raja. Raja Harun al-Rashid, yang mengenakan pakaian kebesaran dan duduk di atas singgasananya yang menjulang tinggi, tampak sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Ia memandang Abu Nawas dengan tatapan yang penuh harap, seolah ingin segera membagikan beban yang tengah menggelayuti pikirannya. "Wahai Abu Nawas," ujar sang raja dengan suara tenang namun tegas, "aku sedang menghadapi sebuah persoalan yang cukup pelik dan aku sangat membutuhkan bantuanmu untuk menyelesaikannya." Mendengar perkataan raja, Abu Nawas pun menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan, lalu berkata dengan nada sopan dan rendah hati, "Ampun tuanku, jika hamba diperkenankan, hamba akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu menyelesaikan persoalan yang sedang Paduka hadapi. Mohon kiranya Paduka sudi menjelaskan masalah tersebut." Raja Harun al-Rashid kemudian menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan permasalahan yang membuatnya gelisah. Ia mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya, ia menerima laporan dari para petugas kerajaan tentang perilaku seorang saudagar kaya raya yang tinggal di negeri tersebut. Saudagar itu dikenal memiliki kekayaan melimpah, rumah yang besar, serta perdagangan yang sangat sukses. Namun sayangnya, saudagar itu memiliki sifat yang kikir dan enggan menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat, padahal zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu. Setelah mendengarkan cerita panjang lebar dari Baginda Raja, Abu Nawas pun mulai mengusulkan sebuah gagasan. Ia mengajukan pertanyaan dengan nada serius namun tetap santai. "Mengapa tidak langsung saja Baginda memanggil saudagar itu ke istana dan menjebloskannya ke dalam penjara?" tanya Abu Nawas dengan wajah penuh teka-teki. Namun, Baginda Harun al-Rashid menggeleng pelan sambil tersenyum bijak. "Aku bisa saja melakukan itu,
wahai Abu Nawas. Tapi apakah tidak ada cara yang lebih lembut untuk menegurnya? Mengapa harus menggunakan kekerasan jika ada cara lain yang lebih bijak dan menyentuh hati? Ucap sang raja. Raja pun menambahkan bahwa si saudagar, yang sekarang terkenal karena kekikirannya, sebenarnya dulunya adalah sosok dermawan. Sebelum bergelimang harta, ia rajin membayar zakat dan gemar memberi sedekah kepada fakir miskin. Sayangnya, kekayaan yang ia miliki kini seolah menutup hati nuraninya. Raja ingin agar Abu Nawas membantunya menemukan jalan agar sang saudagar bisa kembali ke sifat dermawannya, seperti dahulu. Jadi, apakah engkau memiliki ide yang lebih halus untuk menyadarkan saudagar itu? Tanya Baginda dengan penuh harap. Abu Nawas mengangguk pelan dan menjawab, jika diperkenankan, izinkan hamba meminta waktu 3 hari untuk memikirkan jalan keluar terbaik, Baginda. Sang raja setuju dan memberikan Abu Nawas waktu selama 3 hari penuh untuk merancang strategi yang tepat. Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung tenggelam dalam lautan pikirannya. Ia tahu betul bahwa saudagar yang dimaksud memang sudah menjadi bahan omongan masyarakat karena sifat pelitnya. Orang-orang tak lagi simpati padanya, dan banyak yang berharap orang itu mendapat pelajaran. Bahkan dalam hati kecilnya, Abu Nawas sendiri merasa si saudagar memang pantas dipenjara. Namun karena ini adalah tugas langsung dari raja, ia pun menahan keinginan pribadinya dan mulai memutar otak demi menemukan cara yang elegan namun efektif. Hari pun berganti. Tiba pada hari ketiga, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah bersiap. Ia telah menemukan strategi yang menurutnya cukup jitu dan penuh makna. Ia segera menuju istana untuk menghadap Baginda. Begitu tiba, sang raja langsung menyambut dan bertanya, "Nah, bagaimana Abu Nawas? Sudahkah kau menemukan cara untuk menanganinya?" Abu Nawas mengangguk mantap. "Sudah Baginda, hamba telah menemukan caranya. Tapi, rencana ini akan melibatkan Baginda juga," kata Abu Nawas serius. "Jika Baginda bersedia, kita berdua harus menyamar menjadi pengemis dan pergi ke rumah si saudagar. Di sana, hamba akan melakukan sisanya." Mendengar usulan itu, sang raja sempat ragu. Bagaimana mungkin seorang raja harus menyamar menjadi pengemis? Tapi kemudian ia berpikir ulang. Jika memang demi kebaikan rakyatnya, apapun akan ia lakukan, bahkan jika itu harus merendahkan dirinya sejenak. Akhirnya Baginda menyetujui rencana Abu Nawas. Beberapa saat kemudian, 2 sosok asing terlihat berjalan menyusuri jalan-jalan kota. Tak ada yang menyangka bahwa kedua orang itu adalah Abu Nawas dan Baginda Harun al-Rashid yang sedang menyamar sebagai pengemis. Mereka mengenakan pakaian lusuh dan wajah mereka tampak penuh debu. Tujuannya hanya satu, rumah sang saudagar kaya yang terkenal pelit itu. Setelah menunggu beberapa lama, mereka melihat si saudagar duduk santai di beranda rumah mewahnya. Abu Nawas dan Baginda pun langsung menghampirinya. "Assalamualaikum, Tuan," sapa Abu Nawas dengan sopan. "Apakah Tuan memiliki uang receh untuk kami yang sedang kelaparan ini?" tanyanya dengan nada memelas. Sang saudagar, yang dikenal dengan nama Tuan Kabul, menjawab ketus, "Tidak ada." Tak patah semangat, Abu Nawas bertanya lagi. "Kalau begitu, mungkin Tuan punya sisa roti kering, sekadar untuk mengganjal perut kami?" Namun jawabannya tetap sama, tidak ada. Bahkan ketika Abu Nawas meminta segelas air pun, sang saudagar tetap menolak. "Sudah aku bilang, aku tidak punya apa-apa," serunya dengan nada jengkel. Melihat betapa keras hatinya saudagar itu, Abu Nawas pun memanfaatkan momen tersebut untuk memberikan tamparan halus yang menyakitkan. "Kalau Tuan memang tidak punya apa-apa," katanya sambil menatap tajam, "mengapa Tuan tidak bergabung saja menjadi pengemis seperti kami?" Kalimat itu menusuk langsung ke hati Tuan Kabul. Wajahnya memucat, dan ekspresinya berubah drastis. Antara marah, malu, dan sedih, ia tak mampu berkata apa-apa. Perlahan-lahan, kenangan masa lalunya muncul kembali. Ia teringat saat masih miskin dulu, ketika ia tak pernah lupa berbagi dengan sesama. Kini,
Saat harta melimpah, justru ia menjadi orang yang sangat kikir. Air mata mulai mengalir dari matanya, membasahi pipinya. Ia mulai menyesali perbuatannya. Tepat pada saat itu, Baginda yang berdiri di samping Abu Nawas mulai berbicara, "Nah, sekarang katakan, Tuan Kabul. Lebih baik menjadi orang kaya yang dermawan, atau menjadi miskin seperti pengemis ini?" katanya sambil menunjuk ke Abu Nawas. "Jika Tuan ingin mempertahankan kekayaanmu, maka bersedekahlah, bayarlah zakatmu. Tapi jika tidak, maka sebaiknya kau hidup seperti ini, meminta-minta." Kata-kata raja yang tegas namun lembut itu menjadi palu terakhir yang memecahkan keegoisan hati si saudagar. Ia menatap keduanya penuh haru. Belum selesai keterkejutannya, ia semakin terpana saat mengetahui bahwa salah satu dari dua pengemis yang berdiri di hadapannya adalah Baginda Raja sendiri. Rasa malu dan hormat bercampur menjadi satu. Tuan Kabul tersadar bahwa selama ini ia telah menutup mata dan telinga dari kewajiban sosialnya. Abu Nawas pun melanjutkan dengan membacakan beberapa ayat Al-Quran yang mengingatkan tentang bahaya menjadi orang kikir dan ancaman bagi mereka yang menolak membayar zakat. Bacaan itu menggema dalam hati sang saudagar, semakin memperkuat niatnya untuk berubah. Sejak hari itu, kehidupan Tuan Kabul berubah drastis. Ia menjadi pribadi yang baru, lebih peduli, ringan tangan, dan rajin menunaikan zakat. Ia tak lagi hidup hanya untuk menimbun harta, tapi mulai memperhatikan sekitarnya. Rakyat pun menyambut perubahan itu dengan sukacita. Dan semua itu terjadi berkat kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas yang mampu menyentuh hati tanpa perlu kekerasan. Sahabat cahaya kisah Islami, kisah ini mengajarkan kita bahwa nasihat tak harus dengan hukuman, tapi bisa dengan kelembutan, kecerdikan, dan ketulusan. Karena sesungguhnya, harta yang paling berharga bukan yang kita simpan, tapi yang kita bagikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cahaya Kisah Islami untuk kisah-kisah penuh hikmah lainnya.